nah dalilnya Tuhan bersifat wujud sealaman. Karena alam semesta ini kan maujud, diadakan. Apabila diadakan itu sudah nyata ada nama adakannya. Lalu disebut alam ini bukti bagi wujudnya Allah. Wujudnya alam bukti bagi wujudnya Allah. Bukti. Nah, dengan adanya bukti, lalu seseorang ini tasbih bahwa Allah itu ada. Karena buktinya. Kada sebutin buktinya banyak. Lalu ngarannya tasbih. Kada ada lagi syak, tidak ada dzan, tidak ada waham. Itu ngarannya percaya dengan Allah. Nah, ilmu ini dari Tuhan juga. Nah, cuma ilmu ini kada kawa diusahai. Nang sebutin ini dua kan. Kelas pertama kan ilmu mukasyafah, nang kedua kan ilmu muamalah, artinya nang kasbiyah. Kita tuh belajar, ya kan? Nah, mukasyafah ini seaslinya karena Allah Ta'ala itu menurut dalam hadis menjadikan seluruh makhluknya pak jadi makhluk. Kemudian Tuhan itu mahambur nurnya. Nah ini nur ini ya ilmu mukasyafah dihambur Tuhan. Apabila kena hamburan itu dapat ilmu mukasyafah. Jadi orang nambah iman itu karena sudah dari ilmu. Nah, ilmu ini dari Allah, iman ini pun dari Allah. Wahwa ala ilmu billahi ta'ala, yaitu mengetahui dengan zat-zat Allah Ta'ala, dengan zat Allah Ta'ala. Ilmu billah, ilmu bidatillah. Artinya orang itu tahu akan zat Allah Ta'ala. Sesudah tahu, hanya dipercayainya. Mbak sudah tahu hanya dibenarkan. Nah, membenarkan kan iman. Ya Allah, tahu dulu hanya membenarkan, ada tahu masih ragu lagi. Nang sudah tahu pun belum tentu lagi membenarkan, bisa ragu-ragu juga lagi. Nah, nang hilang ragu-ragu ini tahu cukup dalil. Kalau tahu dalilnya cukup menjadi tasbih. Kada ada lagi syak, tidak ada dzan, tidak ada waham, karena berdasar dalil. Model kita tahu Allah Ta'ala bersifat wujud. Entahlah wujud. Sudah tahu itu ada dalil. Nah, dalilnya Tuhan bersifat wujud sealaman. Karena alam semesta ini kan maujud, diadakan. Apabila diadakan itu sudah nyata ada nama adakannya. Diumpamakan nang kaya daun timbangan sama, kanan kiri sama, itu namanya mungkin sama. Kada mau kan daun timbangan ini barat, lamun kada danang membaratinya. Nang jadi barat itu kan ada yang membarati. Mintalah. Jadi si alam ini wujudnya lawan adamnya sama. Mungkin tadi bang, tang ada gak? Nah, tentu ada yang mengadakan seperti tadi. Barat tentu ada yang membarati. Ada tentu ada yang mengadakan. Lalu disebut alam ini bukti bagi wujudnya Allah. Wujudnya alam bukti bagi wujudnya Allah. Bukti. Nah, dengan adanya bukti, lalu seseorang ini tasbih bahwa Allah itu ada. Karena buktinya. Kada sebutin buktinya banyak. Lalu ngarannya tasbih. Kada ada lagi syak, tidak ada dzan, tidak ada waham. Itu ngarannya percaya dengan Allah. Kemudian wasifatihi, percaya Tuhan itu punya sifat. Nah, dalilnya kalau Tuhan itu
itu bisa sifat? Dalilnya misalnya aja dulu lah, sifat hayat dulu. Kita ambil hayat dulu. Allah punya sifat hayat, artinya hidup. Dalilnya kita hanya tahu aja Tuhan bersifat hayat, tapi sekira jadi tasbih harus ada dalil. Dalilnya Tuhan bersifat hayat, alam semesta ini juga macam apa jadi dalil? Kadang mungkin seseorang yang bersifat ada tapi mati, tawa ulah-ulah. Ada tapi mati, kawalah ulah. Orang mati, tawa ulah-ulah, kada kawa. Nah, jadi wujudnya alam ini menunjukkan pertama Tuhan ada. Itu datnya tadi. Nah, wujud ainul mawjudnya satu. Nah, yang kedua, Tuhan itu hidup. Ya kanya mati kada kalau ulah, ulahannya ada tentu nama ulah itu. Jadi dapat sudah zat nam hidup. Paham? Jadi alam semesta ini penjelasan nam jelaskan bahwa ada seseorang zat yang hayyun. Hayyun. Nah ini hayyun. Hayyun. Lalu bacaan muntunnya asyhadu alla ilaha illallah. Maknanya asyhadu alla hayya illallah. Betul? Hanya Allah aja yang hidup. Kenapa jadi asyhadu? Aku menyaksikan karena dalilnya ada. Ya kayaknya pada dalil kada kawa asyhadu. Kata-katanya kada kawa asyhadu. Percuma mau ucap asyhadu dusta, asyhadu kada ada dalil. Jadi asyhadu alla ilaha illallah, aku menyaksikan. Ada makna asyhadu artinya aiqantu, aku yakin bahwasanya tidak ada yang hidup kecuali Allah. Lah, naminta. Jadi orang ini kata-katanya asyhadu yang timbul daripada ilmu yang punya dalil bahwa Allah itu zatnya itu bersifat hayyun, bacaannya asyhadu illallah, hatinya memaknai tidak ada yang hidup kecuali Allah, amaliyah batinnya musyahadah dan muraqabahnya adalah musyahadah hayatullah, sehingga kemana matanya disitulah hidupnya Allah. Apa telinganya, disitulah hayat Allah. Apapun hal ehwalnya tidak ada kecuali memandang hayatnya Allah. Nah itu tuntung pengajian sebuting. Artinya amal zahirnya asyhadu alla illallah, amal batinnya musyahadah hayatullah. Tuntung semacam itu tah. Sebegini itu tuntung. Ini kan kita bicarakan ini kan soal ilmu tauhid. Nah, orang-orang yang wali-wali itu bukan hanya tauhid aja sebiji, inya ada bisi syariat dan inya ada bisi tarekat. Kalau hanya hakikat saja, kada ada syariatnya, salah minta aja sudah. Minta aja ada melakukan zindik. Artinya salah habis itu sudah. Atau cuma hakikat saja lawan syariat, cuma pada tarekat pun salah juga. Kalau ilmu hakikatnya seperti itu tadi, contoh bujur sudah, amal batinnya bujur, amal zahirnya membaca bujur, cuma lagi kurang dua kurangnya, pertama syariat, yang kedua tarekat. Nah syariat ini seperti wudu, nah seperti sembahyang, ya kan? Nah itu dikaji wudu itu 6 rukunnya di hati ini, tertib, niat, jakalah. Nah kemudian di muha, jakalah. Nah kemudian tangan, itu kepala, batis, tertib. Itulah kelima sudah saja kalau kuping sudah saja sebahagian kepala lagi.
sesudah tahu ilmu udu ini tapi inya kada memakai non udu itu berarti belum bertarekat. Kalau sudah inya memulai baudu ngarannya orang tuh bertarekat, karena arti tarekat itu mengamalkan syariat, mengamalkan syariat. Paham? Nah, lalu kita sini pecah pulang. Ilmu mukasyafah itu ada pulang hasilnya. Kalau orang mengamalkan ilmu mukasyafah seperti misalnya sudah yakin Allah zatnya maujud dan sifatnya hayyun, asyhadu an la ilaha illallah, aku yakin bahwasanya tidak ada yang hidup kecuali Allah, dalilnya alam semesta, musyahadah hayatullah di mana-mana, bujur sudah. Kemudian mengaji pula ilmu syariat seperti baudu sembahyang, dipakainya udunya, dipakainya sembahyangnya menurut macam-macam mazhab lah, mengamalkan syariat itu ngarannya tarekat. Apabila bertarekat diberi Tuhan ilmu laduni, dapat laduni. Jadi umpama manusia ilmu mukasyafah dikawinakan lawan ilmu muamalah, yaitu syariat. Baranak laduni wattaqullah wa yu'allimukumullah. Man amila ya tarekat bima alima ya syariat. Alima itu ilmu syariat, amila tarekatnya warasahu atau rasahullah ilmu malam ya. Itu laduni, itu laduni. Hasil daripada dua itu dari Allah semuanya, dari Allah semuanya. Nah itu kisah tadi billah zat wa sifatihi sifat. Banyak sifatnya itu, cuma kita ambil sebagai hayat aja dulu, ya kan? Sebagai hayat aja dulu. Nah kemudian tambah lagi lah, lamun orangnya ada bersifat hidup, kada kawa juga berulah-ulah. Lamun ada lawan hidup aja tapi orangnya bunga, kada kawa berulah-ulah juga, mesti orangnya alim. Di mana ilmunya? Ilmu yang lebih bidang yang hendak diulahnya tak tahunya. Punya belum tahu kalau kawa manusia tak hendak bermasak, pada tahu mau bermasak. Nasi secuntang, baras secuntang, banyunya sebelek, kada mau jadi nasi, jadi kaset. Karena bujur aja ada, bujur aja hidup, tapi bunga, kaulah ulah-ulah. Nah, jadi Allah Ta'ala selain daripada wujud sifatnya, dalilnya semuanya, dan pelang hayat, dalilnya semuanya, dan lagi Tuhan berilmu. Karena mustahil orang nang bunga, kalau ulah-ulah. Sedangkan ulahannya tuntung, berarti orangnya ada wujud, berarti orangnya hidup. Nah kita berarti orangnya tahu. Lamun hanya tahu aja, hidup aja, ada aja, tapi orangnya kada iskaya, lama, kada kawat lah boleh ulah. Sedangkan ulahannya ada, tanpa orangnya kudrat. Nah itu lah, lamun misalnya kuasa orangnya hidup berilmu ada, tapi orangnya kada ada kepingin hendak maulah hasilnya ulahannya hendak ada kepingin maulah, tentu ada pulang irada. Nah, ada irada, ya kan? Lamun orangnya ada hidup kuasa ilmu bakahendak, tapi orangnya tuli lawan bisu kada sempurna ulahannya. Coba tuli lawan bisu gimana? Kada kau berulah-ulah tuli lawan bisu-bisunya, kalau kau berulah kada sempurna, ya kan? Nah lalu Allah Ta'ala itu pasti bersifat sama, pasti bersifat basor, pasti bersifat kalam. Nah ini sifat sempurna, ya kan? Nah jadi dalilnya samunyaan ini mulai wujud sebiji, kemudian lalu hayat, limbah hayat ilmu, kudrat iradat, sama basar kalam, jadi 8. Maka bintang 8 yang diulah balsam, ya kan? Ya kan? Bintang 8 ini
nampak, lebih nampak dari matahari. Di mana? Di seluruh sesuatu. Di seluruh sesuatu nampaknya. Apapun kantut, di kantut situ nampak wujud Allah, nampak hayatnya, nampak ilmunya, nampak iradat kudratnya, nampak sama basar alamnya, nampak. Karena kada bisa terjadi kantut lamun kada nama ulah ini sempurna orangnya. Buktinya ada kantut itu. Cuma ngaran-ngarannya tadi sudah kantut, walaupun dalil Tuhan juga, tapi namanya kantut. Ya kalau lah, namanya sudah kantut. Kalau dalil juga, tapi namanya dari kantut. Kalau segi kantut, kita repot. Kenapa? Karena berbau. Tapi kalau segi kantut itu tanda Allah Ta'ala bersifat sempurna, kita pada repot. Jadi terhadap pandangan kita, kalau memandang kantutnya repot, kalau memandang dalil bagi Allah yang sempurna, kada ada repot. Nang mencium pada repot, nang bakantut kada repot. Jadi masing-masing musyahadahnya aja lagi, haisiyahnya kemana. Jangan lupa bahwasanya orang-orang wali-wali, apalagi nabi-nabi, malaikat apaan, itu semua mereka punya ilmu tiga. Ilmu mukasyafah dikawinakan non ilmu muamalah ibadah, dapat ilmu ladun muni. Ya kan? Jadi mesti ada mukasyafahnya, ada syariat, ada tariqatnya, baru dapat hakikat. Ya kan? Ladun ini hakikat, tapi ladun itu masih ilmu lagi. Sabtu hakikat masih ilmu. Ada di atas lagi ainul hakikah. Nah, kalau sudah diberi Allah Ta'ala ainul hakikah, sudah. Pokoknya lamun ketahuan iblis, pada dulu dimatiinnya, iblis menyekat taruhannya. Sebab orang nang wali lawan sugi-suginya, lawan jadi pejabat tinggi, orang yang sudah sampai ke ilmu hakikah, ainul hakikah itu diunjuk oleh Nabi Muhammad ainul hakikah itu. Tapi kada boleh dipander kecuali kepada ahlinya.